kembali lagi bersama saya Elizabeth Sagala. Sebelumnya saya berharap ya teman-teman yang udah menyaksikan konten aku dari awal nggak bosan-bosan ya mampir ke channel aku dan nggak bosan-bosan nonton video-video aku, karena selain ini merupakan sebuah tugas dari dosen pembimbing saya, tapi saya buat konten YouTube ini dan materi pembelajaran ini karena saya berharap nih buat teman-teman yang mau menyaksikan video ini dapat menambah wawasannya bertambah, terutama buat anak mahasiswa nih yang ambil jurusan ekonomi, karena yang saya bahas ini yaitu pelajaran-pelajaran mengenai auditing yang nanti di dunia pekerjaan kita membutuhkannya ya guys. Nah, sebelum saya melanjutkan materi saya berharap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dan kita harus tetap ikutin protokol kesehatan di saat masa pandemi ini supaya kita selalu tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, sekarang kita akan lanjut. Saya akan membawakan materi auditing 2 yang berjudul Akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai akuisisi dan siklus pembayaran. Akuisisi barang dan jasa mencakup perolehan hal-hal seperti bahan baku, peralatan, persediaan, utilitas, serta penelitian dan pengembangan dan lainnya. Dan juga di dalam materi ini kita akan memeriksa penilaian risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk golongan transaksi dalam mencakup pelaksanaan pengujian rincian saldo hutang dagang. Seperti halnya siklus penjualan dan pengumpulan, auditor juga harus perlu memahami fungsi dan dokumen bisnis dan pengendalian dan pengujian dalam sebuah perusahaan. Nah, dari materi ini auditor telah memeriksa ada dua topik penting yang akan dibahas pada bab ini. Yang pertama yaitu akuisisi dan kelas siklus pembayaran transaksi dan saldo akun di perusahaan tertentu. Yang kedua, dokumen dan catatan umum yang digunakan dalam akuisisi dan siklus pembayaran. Selanjutnya, tujuan audit ini adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, dalam akun dan kas transaksi ini terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Apa saja? Yang pertama yaitu akuisisi barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran kas, dan yang ketiga, retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Nah, dalam akun dan klarifikasi transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran ini terdapat 10 akun yang termasuk dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Ke-10 akun ini di sini dibentuk menggunakan T-account. Kita semua pasti udah tahu ya gimana bentuk T-account karena kita udah pernah belajar prinsipal. Nanti saya akan paparkan di bawah ini ke-10 akun tersebut. Nah, akun pengendalian untuk 3 kategori biaya yang paling banyak digunakan oleh perusahaan. Untuk setiap akun pengendalian juga diberikan contoh untuk akun beban anak perusahaan. Kita perlu garis bawahi ya bahwa akun dalam jumlah besar dipengaruhi oleh siklus ini. Ininya itu apa ya? Nanti di bawah akan saya paparkan ya yang saya maksud. Nah,
Nah, oleh karenanya tidak mengherankan jika proses pengauditan untuk siklus akuisisi dan pembayaran ini memakan waktu yang lebih lama daripada siklus lainnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan ke-10 akun yang termasuk dalam siklus pembayaran dan penjualan ini. Dimana di sini kita bisa lihat ada 10 akun yang disajikan dalam bentuk T-account, dimulai dari kas di bank, retur pengurangan pembelian, diskon pembelian, akun pengendalian beban dan manufaktur, ada akun pengendali beban penjualan, ada akun pengendalian, dan kita bisa baca sendiri ya. Nah, dari gambar ini di sini kan ada 4 di kiri, 4 di kanan, 2 di tengah. Nah, kenapa panah-panah itu semua menuju, kalau kita perhatikan semua panah-panah itu menuju ke utang usaha. Kenapa? Nah, pada gambar di bawah ini gambar ini menunjukkan kalau setiap transaksi itu akan didebitkan atau dikreditkan ke akun dagang, akun utang dagang atau utang usaha ya. Itu kenapa ini ada 9 account itu semua panahnya ke utang usaha. Artinya itu semua seperti kas di bank, retur pengurangan pembelian, diskon pembelian, itu semua berhubungan ke utang usaha dan itu sangat berpengaruh ke siklus utang usaha. Oleh karena itu, banyak perusahaan mereka melakukan akuisisi melalui kas kecil. Maka sebenarnya gambar ini sebenarnya sederhana ya, tapi mungkin kita melihatnya agak ribet ya. Nah, sebenarnya ini gambarnya sangat sederhana. Dan dari gambar ini diasumsikan bahwa akuisisi yang dibayar tunai diproses dengan cara yang sama dengan yang menggunakan utang dagang. Nah, jadi keseluruhan dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun tersebut dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa dan pengeluaran kas untuk akuisisi tersebut, apakah akuisisi tersebut telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. Dan pembayaran untuk barang dan jasa merupakan aktivitas penting bagi seluruh entitas. Aktivitas tersebut secara langsung mengurangi saldo akun utang, terutama utang dagang. Dokumen yang berhubungan dengan proses pengeluaran kas yang harus diperiksa auditor terdiri atas cek, bekas transaksi dan pengeluaran kas, daftar pengeluaran kas, dan lain-lain. Dalam audit tertentu, akun yang paling banyak menghabiskan waktu untuk diverifikasi dengan pengujian substantif atas perincian saldo adalah piutang dagang, persediaan, aset tetap, utang dagang, dan akun beban. Nah, teman-teman, sampai di sinilah materi mengenai akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran yang dapat saya jelaskan. Walaupun penjelasannya singkat, sangat sederhana, tapi saya berharap dengan materi ini, dengan video ini dapat menambah wawasan penonton sekalian ya. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam tutur kata saya, penyampaian saya masih memiliki banyak kekurangan, masih agak sedikit grogi gitu. Saya mohon maaf karena saya juga gak terbiasa nih rekaman kayak gini, gak terbiasa buat video konten. Tapi saya mengharapkan doa dan dukungan teman-teman supaya kedepannya saya bisa membawakan materi pembelajaran lebih baik dan gak grogi lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh ya, jangan lupa ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, banyak minum, dan stay di rumah aja ya teman-teman, jangan kemana-mana. Sekian video saya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen supaya saya dapat lebih semangat lagi membawakan materi-materi pembelajaran lainnya. Terima kasih, bye-bye.